Agustus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Bagaimana? Apa kabarnya? Mari kita terus merasakan kebaikan Tuhan, dan biarlah hari ini akan menjadi hari yang baik buat kita karena penyertaan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang menyertai kehidupan kami dalam Roh Kudus-Mu, terima kasih kalau kami sudah dihantar sampai saat ini untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat Kristus, bacaan ini sudah kita baca kemarin ya. Nah, hari ini seperti yang telah saya sampaikan minggu lalu, kita masuki bagian yang kedua. Sahabat, tidak selalu kita dapat merasakan kenyamanan dan kekuatan sejak bangun pagi kan? Ada kalanya tubuh kita merasa lemah. Mungkin kita memang salah makan ya. Lalu itu juga bisa disebabkan karena pikiran atau persoalan dan yang membuat kita dikuasai oleh pikiran dan persoalan yang membuat kita merasa lemah atau berpikir negatif. Ini semua bisa membuat tubuh kita berbicara agar kita mengambil waktu untuk menenangkan diri dan meminta kita melakukan pemulihan bagi tubuh yang lemah ini. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari bacaan kita. Di atas itu hubungan pemulihan. Minggu lalu yang pertama dengan judul Sebelum Waktu Tuhan Tiba. Saya akan menyampaikan saat ini adalah hari ini akan menjadi hari yang baik, itu judulnya. Dan yang ketiga minggu depan ya, kita akan ikuti lagi bersama-sama. Nah, sahabat, kisah kegelisahan, kekhawatiran, dan kemarahan para murid di tengah badai itu sebenarnya kan bisa menjadi kisah kita juga ya. Bayangkanlah, ketika badai datang, kita mungkin saja lalu memikirkan bahwa mereka lalu dikuasai kegelisahan juga karena justru memikirkan apa yang akan terjadi dalam badai itu. Kalau yang terjadi apa nih? Kalau saja badai yang begitu besar melumatkan hidup mereka, bagaimana? Bagaimana dengan keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar mereka atau mereka yang mereka kasihi? Atau mereka juga bisa menyesali bahwa mengapa kemarin tidak melakukan ini ya saya, atau kenapa kemarin mereka tidak melakukan itu dan sebagainya. Mereka juga bisa berlarian ke sana kemari, entah itu berguna atau tidak. Karena jika seorang ketakutan kan langkahnya jadi tidak bertujuan. Terbukti ketika mereka malah menegur Tuhan Yesus yang sedang tidur di buritan. Sekali lagi, pertanyaan kita adalah, bukankah yang nelayan itu adalah mereka? Mengapa mereka memarahi Tuhan Yesus? Apa yang mereka lakukan pada saat badai itu datang memperlihatkan bahwa dalam keadaan menghadapi tantangan badai itu, mereka tak bisa mengendalikan pikirannya. Ketidakmampuan ini membuat mereka jadi salah tembak. Karena yang disalahkan kan adalah Yesus ya.
Mungkin juga sebelumnya mereka sudah saling salah, menyalahkan, dan memandang bodoh orang yang di sekitarnya yang mengambil sikap sesuai dengan keadaan dan kemampuannya pada saat itu dan situasinya di tengah badai itu. Bukankah dalam kehidupan kita juga, sahabat, seperti para murid di tengah badai itu seringkali terjadi demikian. Kita tak bisa mengendalikan pikiran liar yang mungkin muncul di kepala kita dan memandang salah dan buruk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lalu dikuasai kemarahan dan malah marah salah sasaran. Berapa banyak dalam kehidupan kita lalu dikuasai kekhawatiran dan kekecewaan dan kemarahan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain di sekitar kita. Karena sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Pertanyaannya adalah, dalam menyikapi gelombang hidup ini, apakah langkah yang kita ambil itu adalah sesuatu yang memang membawa dampak yang baik bagi diri kita dan bersama? Atau apakah memberikan atau meninggalkan luka malah dan kekecewaan pada mereka yang lain? Nah, oleh karena itulah kita perlu mengendalikan pikiran kita ketika badai datang. Pengendalian pikiran dibutuhkan agar kita tidak begitu saja mengikuti arus dan gelombang yang muncul. Pada saat badai datang, pikiran kita dapat menjadi tawanan oleh perasaan yang hadir itu. Pikiran-pikiran kita dapat ditawan oleh kesedihan, oleh kekecewaan, kemarahan, dan kekhawatiran. Pikiran yang ditawan oleh perasaan negatif dalam diri kita selalu menghasilkan efek yang negatif juga pada orang lain. Menuding, memaki, melakukan kekerasan mental atau juga bisa fisik ya. Bahkan juga bisa ikut menyebarkan gosip yang tidak kita ketahui dengan jelas apa dan bagaimana. Itu semua adalah tindakan yang sering terjadi karena kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita. Dalam situasi di mana kita mengalami persoalan hidup, maka marilah kita pertama-tama mengendalikan pikiran. Pikiran yang loncat-loncat ke sana kemari kita tangkap dan kita kendalikan. Pertama-tama tentu dengan iman kepada Tuhan. Nah, sahabat, walau sebenarnya para murid menyalahkan Tuhan hari itu ya, atas sesuatu yang seharusnya Tuhan tidak disalahkan, namun hari itu sebenarnya juga adalah hari yang membuat mereka dibukakan kebenaran ilahi di mata mereka, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja atas alam ini. Ia mampu menenangkan badai, tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Jadi firman Tuhan hari ini membuat kita yang sedang menghadapi tantangan hidup, yang membuat kita merasa tidak nyaman, kita dipanggil juga untuk selalu datang kepada Dia. Dialah Allah kita, sumber kekuatan dan pertolongan kita. Dialah yang membuat kita berani dan tidak takut menghadapi kehidupan ini. Bersama Dia, Tuhan Yesus ada di perahu hidup kita. Lalu kendalikanlah pikiran kita yang mendorong kita untuk berbuat yang bisa hanya mencederai. Hati-hati, kendalikan. Sahabat Kristus, kita tidak menghendaki pikiran buruk dan negatif kita mencederai anak-anak kita, keluarga kita, mencederai sahabat kita, mencederai rekan-rekan kita. Mengendalikan pikiran berarti memilih manakah pikiran-pikiran yang akan menghasilkan tindakan yang membangun, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika tidak, kita juga harus hentikan atau jangan dikembangkan. Kalau di gereja, manakah pikiran-pikiran yang baik? Apakah ini sesuai dengan Alkitab? Apakah ini sesuai dengan tata gereja kita? Kita tak perlu menjadi sempurna. Memang siapa ya kita? Memang kita bisa selalu sempurna? Tidak, siapa kita? Namun, kita kan memang sedang bergerak menuju kesempurnaan. Alasan inilah juga yang membuat kita akan mengendalikan pikiran kita, meskipun kita tidak sempurna. Kita akan mengendalikan pikiran dan diri kita.
jika itu menghasilkan tindakan permusuhan, atau jika itu akan menghasilkan tindakan kekerasan, pertikaian, bahkan perpecahan, maka kendalikanlah, tahanlah, atau buanglah malah. Jadi, kendalikanlah pikiran kita. Dengan iman yang penuh kepada Tuhan dan pengendalian pikiran kita, kita melepaskan diri dari ketegangan pada saya harus menjadi sempurna. Karena hanya Kristuslah yang sempurna. Kita akan menerima segala ketidaksempurnaan kita di masa lampau sebagai bagian dari hidup kita. Kita akan menjadi seorang manusia yang bersandar terus pada Tuhan di tengah-tengah badai ini. Setiap hari ini, momen ini adalah momen kita untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan masa depan kita serahkan pada kebesaran Tuhan Allah kita. Karena hanya Dialah yang sanggup menghalau badai hidup kita. Nah, kita jadi selalu percaya bahwa hari ini akan menjadi hari yang baik. Tuhan menolong Bapak Ibu, sahabat semua, para muda dan para anak. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami tidak bisa mengendalikan badai hidup yang mungkin saja datang, tetapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya. Dan biarlah Tuhan bagian kami ketika kami mau mengendalikan pikiran kami, mengendalikan diri dan sikap kami. Kiranya Tuhan sempurnakan, sehingga apa yang kami pilih, apa yang kami lakukan adalah sikap-sikap yang memuliakan, yang mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk banyak orang-orang mungkin yang di sekitar kami atau mungkin kami sendiri yang sedang ada dalam keadaan menentu karena berbagai macam persoalan kehidupan, karena berbagai badai yang hadir. Mohon Tuhan kasih karunia-Mu, berikan kekuatan Tuhan. Biarlah kami boleh bersandar dan bergantung kepada Tuhan dan percaya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu biarlah pikiran kami juga ditolong oleh Tuhan untuk kami kendalikan supaya mengambil langkah-langkah yang berkenan kepadamu. Tuhan, tolonglah. Kami percaya hari ini akan menjadi baik karena kami berjalan bersama Tuhan. Baik karena kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sampai jumpa. Tuhan menolong kita semua. Amin.